Salam hebat. Berjumpa kembali dengan saya Soleh Fastia, trainer multimedia pembelajaran EduFast Edutainment. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali memberikan tutorial penggunaan Lektora Inspire dalam membangun multimedia pembelajaran interaktif berbasis ICT. Materi kali ini yaitu tentang manajemen kerangka desain dan manajemen tampilan. Jadi, setelah kita membuat atau menyusun kerangka awal desain Lektora Inspire, baik menggunakan Themes ataupun Wizard sesuai pada tutorial pertama dan kedua saya sebelumnya, maka yang harus Anda segera lakukan adalah menyusun kerangkanya menjadi lebih teratur, menjadi lebih bagus, menjadi lebih tertata rapi, dan tentunya sesuai dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Kalau sebelumnya sudah kita susun bab demi bab seperti ini, maka bisa kita lanjutkan dengan menyusun namanya. Ya. Bagi Anda yang masih bingung penyusunan bab, silakan lihat pada video tutorial saya yang kedua, yaitu menggunakan Themes dan menyusun kerangka utama ini. Nah, sekarang saya akan membuat nama bab. Apa itu nama bab? Jadi ketika nanti kita tampilkan preview F11 atau F11 begini, kalau kita sedang menampilkan bab prolog, maka seharusnya di sini ada tulisan prolog mengidentifikasi bab itu. Nah, ini kalau saya masuk nanti misalnya ke kompetensi, seharusnya di sini kompetensi. Nah, kalau tidak kita kasih judul, tidak ada. Ya, tidak ada, lihat, kosong. Nah, untuk membuat judul ada dua cara, ada cara otomatis, ada cara manual. Saya contohkan dulu cara manual. Kalau cara manual berarti kita langsung masuk ke setiap bab. Contohnya di bab prolog sini, saya masukkan teks block, klik pada bab prolog, masuk ke menu insert, text block. Lihat, akan muncul double click here to add text. Letaknya di sini sebelum page 1 ya, bukan di dalam page 1. Ini saya masukkan sini. Saya kasih nama saja sesuai dengan nama babnya, boleh. Nah, kalau Anda mau membuat nama lain boleh, kata pengantar gitu boleh, ini manual kan bebas. Nah, silakan disetting sendiri. Tentunya yang bagus, yang mudah dibaca, dan juga membuat tampilan kita menjadi lebih menarik. Seperti ini warna dan sebagainya, silakan Anda tentukan sendiri ya. Itu contohnya untuk prolog saya sudah buat. Kalau untuk judul bab seperti ini tidak perlu dikasih transisi atau animasi ya. Kita biarkan saja dia statis. Ini kalau muncul transisi atau animasi justru tidak baik, karena dia akan muncul terus-menerus setiap kita membuat bab itu. Misalkan bab prolog mempunyai 10 halaman, berarti kan kata prolog ini muncul 10 kali. Makanya kalau kita kasih transisi justru tidak menarik, maka biarkan statis saja. Nah, lakukan cara yang sama untuk bab-bab berikutnya. Nah, ini saya copy saja, Ctrl C atau copy, kemudian klik pada kompetensi, kursornya klik pada kompetensi, klik kanan paste atau Ctrl V, ya di sini, maka muncul kembali prolog. Nah, kenapa saya copy paste? Untuk memudahkan. Saya tinggal blok seperti ini, langsung ganti dengan kompetensi tanpa Anda mendelete ya. Kalau mendelete formatnya berubah. Tentunya dengan copy paste ini kan kita menginginkan agar lebih cepat. Jadi ya jangan di delete, langsung dirubah. Nah, begitu seterusnya. Paste
di materi dan bab berikutnya. Atau ini boleh dikasih nama dulu di sini. Nah, namanya di sini adalah judul bab. Double klik saja, double klik. Nah, berubah namanya menjadi judul bab. Untuk apa dikasih nama? Agar tidak bingung, nanti kan muncul teks blok 1, teks blok 2, 3, 4 gitu. Kalau sudah kasih nama begini kan nggak bingung. Oh, ini teks blok untuk judul bab. Nah, copy lagi atau langsung paste di materi juga bisa. Nah, seperti ini. Tinggal ubah lagi. Di sini saya buat materi atau materi pembelajaran. Nah, cara seperti ini harus Anda lakukan untuk setiap bab-bab berikutnya. Berikutnya saya akan kasih contoh bagaimana membuat judul secara otomatis sehingga kita tidak perlu melakukan cara manual seperti ini satu persatu ya. Caranya sangat mudah sekali. Pertama, Anda siapkan satu teks dulu di luar bab. Kenapa di luar bab? Karena teks itu akan muncul pada semua bab gitu. Maka letaknya harus di luar bab. Dicontoh kalau saya meletakkan judul bab prolog tadi diletakkan di bab prolog, maka teks ini kan muncul pada semua page. Misalkan saya tambahkan page ya. Pada page 1 prolog saya tambahkan page 1. Nah, sehingga saya punya page 2. Ya, ini saya tampilkan preview. Maka muncul prolog ya. Ini page 1. Ini kalau saya next tetap prolog, sini page 2. Nah, jadi saya punya 10 page ya prolog muncul terus karena letaknya tulisan prolog di dalam bab prolog. Kalau letaknya prolog kok malah di page 1, maka tulisan prolog hanya muncul sekali. Ini saya pindah, saya ubah contohnya. Judul bab prolog saya masukkan di page 1. Nih, sekarang letaknya di sini. Lihat, ketika saya tampilkan pertama kali mungkin benar prolog page 1, tapi kalau saya next page 2, prolog tidak ada karena prolog hanya miliknya page 1. Nah, sehingga letak seperti ini harus detail, harus jeli, Anda jangan sampai keliru. Sekarang saya akan memasukkan judul bab untuk semuanya ini secara otomatis. Maka saya letakkan di sini sebelum prolog atau sebelum bab gitu aja. Dan juga sebelum page 1 ini kalau ada page 1. Ini page 1 nanti untuk cover ya. Ini saya ubah aja dulu namanya menjadi welcome page. Saya ubah menjadi welcome page. Welcome page. Kemudian saya klik pada cross title, sebuah text block yang letaknya sebelum welcome page, agar nanti text block yang saya buat itu muncul di semua bab. Saya masukkan dari menu insert text block. Nah, di sini untuk membedakan yang tadi ini saya buat dulu di tengah ya. Saya kasih nama judul bab dan saya format. Sekarang saya kasih ungu ini. Ini kalau kita preview, contohnya saya berada di prolog dulu, preview. Lihat prolog, judul bab. Ya, saya next, kompetensi, judul bab. Nah, tentu ini belum berubah jadi apa-apa. Agar dia berubah menjadi nama seperti ini, perlu kita tambahkan yang namanya action. Caranya mudah sekali. Judul bab ini, di sini saya punya teks blok 3 namanya, saya ubah dulu menjadi judul bab juga. Biar sama dan mudah kita deteksi. Kemudian masukkan action, menu insert, action. Lihat muncul action dan di sini sudah muncul menu action. Triggernya apa, pemicunya apa, jadi kapan action itu berfungsi, apakah mouse klik berarti ketika diklik,
atau page show atau show atau hide, drag mouse click. Nah, di sini saya pilih on show saja. Jadi ketika ditampilkan, di kapanpun ketika ditampilkan dia berubah otomatis begitu. Bukan mouse click. Kalau mouse click kan diklik dulu baru berubah. Action, di sini kita pilih change content ya untuk mengubah daripada kata ini, judul bab ini. Maka di sini kita pilih change contents. Apa yang diubah? Target. Targetnya apa? Judul bab. Dari mana kata judul bab? Lihat, karena kita tadi sudah membuat di sini judul bab. Jika ini belum dibuat namanya judul bab, tidak ada teks blok judul bab. Targetnya judul bab ini, value diubah menjadi apa? Nah, maka ada pilihan current chapter name, current chapter page, dan current chapter name, current page name, dan seterusnya. Saya pilih yang chapter ya, artinya nama bab yang sedang diakses itu. Nah, udah begitu saja. Save. Bisa kita lihat kalau saya preview lagi. Nah, di sini welcome page ya, lihat welcome page. Next, maka masuk ke prolog. Lihat, dia sudah berubah menjadi prolog. Kompetensi, materi. Nah, bedanya seperti ini. Kalau otomatis hanya menyesuaikan tulisan bab yang kita buat. Kalau manual kan bisa kita perpanjang seperti ini. Materi yang pustaka evaluasi. Kita tidak membuat tadi pustaka evaluasi profil ini kan tidak kita buat, tetapi dengan otomatis dia berubah sendiri. Nah, seperti ini. Sehingga Anda bisa memilih mau pakai otomatis atau yang manual. Silakan saja. Nah, itulah cara membuat judul bab ya. Ini saya pakai yang otomatis saja dulu, jadi yang manual saya hapus ya. Nah, ini saya hapus. Saya pakai yang judul bab secara otomatis, sehingga saya tidak perlu membuat yang bab-bab lain karena dia otomatis muncul sendiri. Satu lagi enaknya membuat judul menggunakan format otomatis adalah ketika kita mengubah format ini, misalkan mengubah jenis fontnya, warnanya, dan sebagainya, maka otomatis semua settingan judul bab kita ya berubah. Jadi cukup sekali kita mengedit, semuanya sudah berlaku. Ini contohnya saya rubah menjadi warna hijau, kemudian font saya ganti dengan yang lain, misalkan seperti ini, bisa saja. Ini kalau saya preview, maka sudah berubah. Lihat prolog, kompetensi ya, tadinya warnanya ungu dengan font yang berbeda. Jadi mudah sekali karena semuanya serba otomatis. Berikutnya setelah kita membuat judul bab, maka yang perlu kita lakukan adalah menyusun struktur. Nah, struktur di sini terutama pada bagian setiap babnya itu. Contohnya prolog ini membutuhkan berapa halaman. Bisa di sini kita buat kerangkanya dulu jika kita sudah menyiapkan outline secara tertulis mungkin. Jadi prolog akan membuat kata pengantarnya kira-kira berapa gitu. Atau kita langsung dibuat pada waktu membuat prolognya juga bisa. Artinya kita menulis kata pengantar, nanti kalau kurang kemudian ditambah page-nya juga boleh. Tapi alangkah lebih baik jika memang kerangka itu kita susun secara sistematis dan rapi. Sebagai contoh di sini prolog, anggaplah saya cukup untuk 1 page saja. Kemudian pada kompetensi saya akan buat menjadi 3 page, maka saya tambahkan page-nya, klik pada page satunya, menu home, page, sehingga kita mempunyai 3 page. Page 1 ini nanti bisa kita buat untuk menuliskan kompetensi inti, atau kita singkat saja KI begitu. Kemudian page 2 ini KD, kompetensi dasar, dan page 3 adalah
TP atau tujuan pembelajaran, atau bisa indikator boleh. Jangan lupa untuk dikasih judul sebagai penanda ya. Desainnya tidak harus bagus dulu, yang penting kita kasih judul dulu, nanti bisa kita kembangkan pada waktu menyusun isinya. Jadi di sini saya akan tambahkan teks block, klik pada page KI dulu, teks block, munculnya di sini. Maka saya buat di sini contohnya adalah kompetensi inti. Seperti ini. Kemudian pada KD saya masukkan juga kompetensi dasar. Kalau mau Anda layout ya boleh, layout sekalian juga boleh. Nah, seperti ini. Dan pada page ketiga saya klik dulu. Sini adalah indikator. Nah, sehingga kalau kita preview di sini, ketika kita membuka bab kompetensi nantinya, maka page pertama kompetensi ini KI ya, kompetensi inti, lalu saya next, KD kompetensi dasar, kemudian ketiga indikator pencapaian kompetensi, gitu. Nah, sedangkan untuk bab materi tentu kita akan menggunakan yang namanya section atau subbab. Sebuah materi pembelajaran tentu terdiri dari beberapa subbab. Nah, ini kita bisa mulai dengan menyusun section. Cara menyusun section, kita klik pada bab materi, lihat menu home, ada toolbar add section. Tinggal kita pilih section 1. Untuk membuat section 2, kursor kembalikan dulu ke materi. Jangan di sini. Kalau masih di section 1 kita tambahkan section. Lihat, ini namanya membuat subsection. Ini saya delete dulu, kembalikan ke materi dulu, baru add section, maka muncul section 2. Saya kembali ke materi lagi, muncul section 3. Demikian seterusnya sampai Anda membutuhkan berapa subbab. Di contohnya di subbab pertama atau section 1 ini untuk membahas materi apa, section kedua materi apa, dan seterusnya. Bisa nanti dikasih nama sesuai materi jika Anda sudah menyiapkan materinya. Nah, inilah cara menambahkan section. Di dalam section nanti ditambahkan page lagi atau subsection, terserah. Di dalam section sendiri itu apakah nanti ditambahkan page saja atau subsection? Nah, tentu tergantung kebutuhan Anda. Kalau section 1 ini tidak membutuhkan kelompok lagi, maka langsung page, jadi bisa ditambahkan page lagi, page 2, 3, 4, berapa page Anda butuhkan. Tapi jika section 1 subbab pertama materi yang kita bahas masih mempunyai kelompok, ini kan section sudah kelompok tapi mempunyai kelompok lagi, ini kan section sudah kelompok tapi mempunyai kelompok lagi, maka itu disebut subsection. Nah, kalau mau menambahkan subsection ini tidak ditambahkan page dulu, tapi subsectionnya dulu. Saya terapkan di section 2 misalkan. Di section 2 membutuhkan subsection. Maka klik pada section 2, add section, muncul section 1. Kembali dulu kursornya ke section 2. Jangan keliru masih di section 1. Lihat, maka muncul section 1, section 2. Baru di sini tambahkan page-nya. Seperti itu, sampai berapa section dan page yang Anda perlukan. Layaknya sebuah bab, section juga perlu dikasih nama. Misalkan section 1 ini pengertian. Jika section 1 ini pengertian, misalkan kita akan menyampaikan bahasanya pengertian
peribahasa. Maka di dalam strukturnya juga harus diberikan judul sectionnya apa. Sama dengan tadi bab tadi. Apakah mau menggunakan format otomatis atau manual? Anda bisa memilih. Tapi memang kalau untuk section ini justru menurut saya lebih baik pakai yang manual, karena judul section itu kan lebih panjang, tidak sependek bab. Nah, kalau Anda mau menggunakan otomatis tapi di sini mau judulnya panjang redaksinya, maka kan di sini juga harus membuat redaksi yang panjang. Nah, ini tidak efisien. Jadi manual saja tidak masalah nih. Jadi klik pada section pengertian peribahasa, kemudian masuk ke menu insert, add text block. Di sini kita kasih judul pengertian peribahasa. Begitu kita layout sesuai yang Anda inginkan. Seperti ini pengertian peribahasa. Kemudian section 2 juga harus Anda kasih judul. Di sini apa namanya dulu? Misalkan contoh peribahasa. Maka di sini juga dikasih judul. Saya copy saja. Pastekan di sini. Judulnya adalah contoh peribahasa. Nah, langkah ini Anda terapkan nanti pada semua section yang Anda punyai. Demikianlah cara menyusun struktur section dan subsection ya. Langkah ini Anda teruskan sampai semua kerangka materi Anda tersusun dengan rapi pada bagian Title Explorer ini. Demikianlah tutorial kali ini untuk membahas manajemen struktur kerangka desain dan beberapa tampilan yang menyertainya. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada tutorial saya berikutnya. Salam hebat.